Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam surga, kami ucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh tetap dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya sehingga saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh sampai kepada teman-teman setiap pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, anti lengket. Ayat intinya saya ambil dari 2-16 ayat 10. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengetuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Sebagai ibu rumah tangga, saya sering menggoreng ikan. Dan sebelum digoreng, biasanya ikan dibersihkan dan dipotong-potong bagus-bagus. Tapi setelah digoreng, bentuknya menjadi berantakan. Duh, kenapa jadi hancur begini ya? Kita mengeluh, aduh, kenapa jadi hancur begini ya? Masalah berakhir setelah saya menggunakan wajan teflon anti lengket. Ya, wajan itu bikin hasil penggorengan makanan gak lagi berantakan. Pernah gak teman-teman diejek, dihina atau dicelah? Tentu saja. Dalam kehidupan sehari-hari, telinga kita gak mungkin bisa lepas dari suguhan kata-kata semacam itu. Biarpun mungkin kita gak salah apa-apa, gak menutup kemungkinan orang lain bisa melontarkan kata-kata negatif terhadap kita. Semua itu berpotensi melekat dalam pikiran kita. Alhasil, hati kita yang semula tenang dan damai bisa berubah kacau. Kita lalu marah sama orang itu, membenci, bahkan mau membalas dendam. Padahal kemarahan, kebencian, dan upaya balas dendam gak berkenan di mata Tuhan. Solusinya? Lalu bagaimana solusinya? Milikilah hati anti lengket. Biarpun bergema di telinga perkataan negatif itu, gak akan bisa mempengaruhi suasana hati kita. Daud adalah salah satu contoh seorang yang punya hati anti lengket. Hari itu dalam perjalanan melarikan diri dari pengejaran Absalom, Daud tiba di Bahurim. Di sana muncul Shimei bin Gera, seorang dari kaum keluarga Saul. Sambil mendekat, Shimei terus-terusan melontarkan kata-kata kutuk kepada Daud. Respon Daud sungguh menarik. Ia sama sekali enggak menunjukkan kemarahan, melontarkan kata-kata pembelaan, apalagi perlawanan. Hati Daud tetap tenang karena udah dimodifikasi jadi anti lengket akan perkataan negatif. Hati Daud tetap tenang karena udah dimodifikasi jadi anti lengket akan perkataan negatif manusia. Malah Abisai, salah seorang pegawai Daud yang panas hati, mau sampai membunuh Shimei. Ya, pastilah waktu itu Abisai belum memodifikasi hatinya jadi anti lengket. Kita harus selalu mengingat kalau hidup kita gak perlu bergantung sama perkataan manusia,
tetapi kita harus bergantung kepada perkataan Tuhan. Kebenaran inilah yang menjadi rahasia buat mengubah hati kita jadi anti lengket. Biarkanlah orang lain melontarkan kata-kata negatif penuh unsur kebencian. Kita anggap saja itu angin lalu sambil tetap menjalankan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan biarkan perkataan orang lain menentukan apa jadinya diri kita. Semoga firman Tuhan pagi ini dapat menolong kita untuk memiliki hati anti lengket. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Saya akan berusaha. Mari kita sama-sama berusaha memiliki hati anti lengket. Apapun kata orang tidak akan mempengaruhi perasaan kita. Kita boleh hidup oleh hanya karena perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika teman-teman merasa terberkati dengan firman Tuhan pagi ini, teman-teman boleh share di sosial media kamu, sehingga banyak umat-umat Tuhan yang memiliki hati anti lengket yang akan menolong kita menjalani hidup lebih baik. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dan pujian surga, terima kasih buat firman yang mengingatkan kami untuk tidak tergantung kepada perkataan manusia, tetapi kami harus bergantung kepada perkataan Tuhan. Kami ingin memiliki hati anti lengket yang akan menolong kami untuk tetap tenang apapun perkataan orang kepada kami. Tuhan, kami manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa. Mohon Tuhan bantuan sehingga kami boleh memperoleh hati anti lengket yang daripadamu. Berkati kami sepanjang hari ini dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.